Habib Isa dan juga Ustadz Syam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran ketika seseorang mencuri maka Allah perintahkan memang ada hukum qisas. Dalam Al-Quran Allah perintahkan ketika seseorang laki-laki maupun perempuan ketika dia melakukan sebuah pencurian maka potonglah tangannya sebagai pertanggungjawaban apa yang dia laksanakan, balasan dari apa yang dia kerjakan. Naudzubillah min dzalik, itu hukum Allah meskipun saat ini belum bisa dilaksanakan dengan sesempurnanya ya. Di Indonesia mungkin belum bisa dilaksanakan semacam itu. Akan tetapi kita bukankah percaya terkait dengan yang namanya hukum Allah? Nanti kelak kata baginda Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba yaumal qiyamah. Kata Nabi nanti di hari kiamat nggak akan bergerak kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama an umrihi fi ma'afnah, umurnya dipakai buat apa aja. Umurnya ketika hidup dipakai untuk melakukan apa saja. Kemudian wa an jasadih fi ma'ablah, badannya, anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang dikerjakan? Apakah dia menzolimi orang? Apakah tangannya mencuri? Ataukah dia melakukan sesuatu yang memang kezoliman? Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian harta yang dia dapat dari mana sumbernya, kemana dikeluarinnya. Jamaah. Yeay. Oleh karena itu hati-hati kalau kita punya anggota badan, jangan sampai tangan kita zolim sama orang, menyakiti orang. Harta yang kita punya hati-hati, jangan asal ngambil yang penting senang, yang penting ada cuan. Tapi juga harus diperhatikan bagaimana kehalalannya. Karena akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ketika sudah mendapatkan harta, kemana dikeluarkannya. Itu akan ditanya. Dan juga ketika kita sudah punya ilmu, mendapatkan ilmu, apakah ilmu ini diamalkan atau enggak. Jadi memang di dunia rasa-rasanya belum dijalankan sempurna hukum qisas. Tapi ketahuilah ada hukum Allah. Oleh karena itu kita niatkan, perhatikan, jangan sampai kita zolim kepada orang lain, mudah untuk kita memberi maaf kepada sesama. Jamaah sekalian, kita simak tayangan dan kita simak Indonesia Raya berikut ini. Jamaah sekalian, perhatikan ketika kita melakukan atau bahkan berniat ingin melakukan suatu perkara yang ini merugikan orang lain, hati-hati. Mungkin mohon maaf di sini seolah-olah agak kurang efek jeraknya, tapi ketahuilah kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita pemimpin dan kita akan diminta atas kepemimpinan kita. Kita bertanggung jawab, nanti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kita memimpin apa? Kita memimpin diri kita. Kita memimpin hawa nafsu kita. Jangan gampang marah, jangan gampang anggota tubuh kita ini mudah menyakiti hati orang lain karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu kita ketika melihat sebuah kemungkaran, ada orang yang zolim kepada seseorang, ada orang yang kayaknya melakukan sebuah kezaliman, menyakiti hati orang lain, maka jangan pernah main hakim sendiri. Khawatirnya yang kita lakukan lebih berat, lebih dahsyat kezaliman itu daripada orang yang melakukan kezaliman. Serahkan saja pada yang berwajib. Insya Allah mudah-mudahan diberikan hukum yang seadil-adilnya. Ayo kita belajar supaya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin hari ini ya, Harus Ustazah. dingin, harus adem. Betul, Masya Allah. Terima kasih, Ustazah.